pengambilan keputusan dalam kepemimpinan di bidang kesehatan masyarakat adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan secara tepat dan cepat. Seorang pemimpin harus menggunakan data dan informasi yang ada, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Keputusan yang diambil harus mudah dijalankan dan dampak positif dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan membahas tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama itu identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah adalah mengenal isu kesehatan yang muncul di masyarakat berdasarkan data epidemiologi, baik laporan fasilitas kesehatan maupun keluhan warga. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan siapa yang terdampak, seberapa besar dampaknya, dan apa penyebab utamanya. Baik, yang kedua itu menginformasikan dan pengembangan alternatif. Langkah-langkah ini dilakukan dengan menggunakan hasil identifikasi masalah lalu timbangkan berbagai opsi itu, alternatif penanganan yang realistis, efektif, dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Alinea berikut bagian C, implementasi keputusan. Pada langkah ini setelah alternatif keputusan terbaik dipilih, keputusan diterapkan di lapangan. Alinea berikut bagian D, evaluasi keputusan bertujuan untuk menilai keberhasilan program melalui analisis hasil, efektivitas intervensi, serta kebutuhan akan perbaikan atau penyesuaian untuk keberlanjutan program kesehatan masyarakat. A few moments later. Selain proses pengambilan keputusan, terdapat juga gaya pengambilan keputusan. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang bagian A dan B, yaitu direktif dan analitik. Pertama itu direktif. Direktif itu ambiguitasnya sangat rendah dan mencari rasionalitas, mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek. Ciri-ciri direktif yaitu toleransi terhadap ambiguitas, ketidakjelasan atau rendah, dan selalu mencari rasionalitas. Cara mengambil keputusan direktif yaitu fokus pada hasil yang cepat dan praktis, dan lebih suka hal yang pasti dan langsung. Sikap umum direktif yaitu ingin berjalan semuanya logis dan teratur. Yang kedua yaitu analitik. Analitik yaitu toleransi, ambiguitas tinggi, dan mencari rasionalitas, mengambil keputusan dengan cermat, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Cara mengambil keputusan analitik yaitu mengambil keputusan dengan cerdas dan hati-hati, mampu menghadapi ketidakjelasan, dan suka menganalisis data dan informasi secara detail. Dan yang terakhir, sikap umum analitik yaitu berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih fleksibel terhadap perubahan. A few inches later. Berikut tantangan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, konflik kepentingan antara pemangku kepentingan dapat menghambat objektivitas dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, perencanaan suatu daerah tentang penanggulangan rokok, di mana Dinas Kesehatan ingin menerapkan kebijakan kawasan bebas asap rokok di tempat umum. Namun, anggota legislatif yang memiliki hubungan dengan industri tembakau menolak karena khawatir dampaknya terhadap perekonomian lokal. Konflik ini yang menghambat pengambilan keputusan mengenai masalah rokok. Yang kedua, ada tekanan waktu untuk memaksa keputusan diambil dengan cepat, berpotensi mengorbankan pertimbangan yang mendalam. Contohnya, pada pandemi COVID-19 kemarin, pemerintah harus dapat membuat keputusan tentang aturan PSBB untuk menghentikan penyebaran virus karena kasus naik dengan cepat. Keputusan ini juga dibuat dengan cepat tanpa persiapan yang cukup, mengakibatkan banyak orang belum paham aturan baru, dan bantuan juga untuk orang-orang yang berdampak belum sampai semua.
2 hours later. Gaya pengambilan keputusan selanjutnya adalah konseptual. Konseptual yaitu toleransi tinggi dan intuitif, berorientasi jangka panjang dan seringkali menekan solusi kreatif dalam masalah. Tipe ini juga nyaman dengan ketidakjelasan dan sering mengandalkan insting. Mereka suka memikirkan solusi kreatif dan fokus pada tujuan jangka panjang. Selanjutnya behavioral, yaitu toleransi rendah dan intuitif, mencoba menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. Tipe ini kurang suka ketidakjelasan dan cenderung mengikuti perasaan. Mereka berusaha menghindari pertentangan dan ingin keputusan diterima oleh semua orang. 1 eternity later. Baik informasi atau data yang tidak valid atau dilengkapi menjadi hambatan. Contohnya pemerintah daerah ingin menurunkan angka malaria di puskesmas tertentu, tapi data yang diterima oleh pemerintah tidak valid. Data yang diterima pemerintah hanya data-data perkotaan saja, sedangkan data-data yang di pedalaman atau di kampung-kampung tidak. Akhirnya penyuluhan tidak merata, yang akhirnya yang di perkotaan saja, seperti lain sedangkan di kampung-kampung angka malarianya masih tinggi. Ini dapat membuktikan bahwa kumpulan data yang tidak valid menjadi hambatan. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi seperti berikut ini. Nah, di situ ada dua. Yang pertama, menggunakan data yang dianalisis dengan tepat. Selain itu, alat analisis seperti SWOT dan pohon keputusan dapat membantu menentukan alternatif keputusan. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong komunikasi terbuka, memungkinkan anggota tim untuk berbagai pandangan dan pengalaman yang berujung pada keputusan yang lebih berkualitas. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi seperti berikut, yaitu strategi yang kece. Pengambilan keterampilan berpikir kritis sangat penting, karena memungkinkan setiap anggota organisasi untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan menghasilkan solusi inovatif. Dan bagian kedua yaitu membentuk tim yang beragam dengan berbagai latar belakang dan keahlian dapat memperkaya sudut pandang dan meningkatkan kreativitas dalam proses pengambilan keputusan.